Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tanqihul Qaulil Hasis bisyarhi Lubabil Hadis. Alhamdulillah sudah sampai di bab ke-17. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an. Al-babus sabi'a asyara fi fadilatis sadaqah. Bermula bab yang ke-17 itu sabit pada menjelaskan keutamaan sedekah. Jadi sedekah di sini maksudnya sedekah sunnah. Karena sebelumnya di bab ke-16 tentang zakat, Ini berarti tentang sedekah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala. Telah diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa sungguhnya Abi Hurairah itu berkata ia. Apa kata Abi Hurairah? Sami'tu Rasulullah, telah aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, hal keadaan Rasul itu berkata ia. Apa kata Rasul? La taruddus sa'ila walau kana kafiran. Janganlah engkau menolak akan orang yang meminta sekalipun ada yaitu orang kafir. Nah ini. Jangan pernah menolak orang yang meminta-minta tanpa melihat agamanya bahkan. Walau kafir sekalipun, tentunya di sini bukan kafir harbi. Jadi walau kafir sekalipun jangan kita tolak. Kalau ada maksudnya kita berikan. Kalau enggak ada boleh ditolak tapi dengan penolakan yang baik. Faqala rajulun minas sahabah radhiyallahu anhum. Maka berkatalah oleh seorang laki-laki dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum, apa katanya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa hal lana an natasaddaqa bi syai'in min amwalina ilal kufar? Hal lana, adakah boleh bagi kami an natasaddaqa, bahwa kami bersedekah bi syai'in, dengan sesuatu dari harta-harta kami kepada kafir? Boleh enggak kami bersedekah kepada kafir? Faqala, maka berkata ianya Rasul, na'am, boleh. Innahum khalqun min khalqillahi ta'ala. Sesungguhnya mereka itu makhluk dari makhluk Allah. Artinya di sisi kemanusiaan ya enggak apa-apa. Ya, sesama makhluk Allah saling membantu. Ya. Inilah luar biasa memberi. Karena ketika kita mau menolong seseorang memang nggak perlu menanya agamanya. Orang terjatuh di depan kita, kita bantu. Orang kelaparan kalau kita punya ya kita bantu. Tanpa melihat agamanya. Paling kurang sama-sama manusia. Ya. Kemudian masih lanjutan. Wa inna shadaqata lataqa'u fi yadir rahman. Sesungguhnya sedekah itu sungguh jatuh ia dalam tangan Tuhan. Artinya begitu kita mengeluarkan, membantu orang lain, itu diterima oleh Allah. Ada pahalanya di sisi Allah kepada siapapun sedekah itu. Maksudnya di sini, sesungguhnya sedekah itu sungguh jatuh ia ke dalam tangan Ar-Rahman. Sebelum sedekah itu diterima oleh orang yang kita berikan, justru sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadza fi Riyadhis Shalihin, demikian tertulis dalam kitab Riyadhis Shalihin. Ya, apalagi membantu sesama muslim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, as-shadaqatu tamna'u mitatas sawi. Sesungguhnya sedekah, as-shadaqatu bermula sedekah itu tamna'u, mencegah ia akan mati buruk. Bentuk kematian. Mitah ini masdar hay'ah. Sesungguhnya bermula sedekah itu menghalangi ia akan mati jelek, mati dalam kondisi jelek.
Bagaimana cara membaca mitah bikasril mimi lil hay'ah. Jadi mitah ini dengan kasrah mim untuk hay'ah, kelakuan, cara matinya. Summa bi fathis sin, kemudian dengan fathah sin. Artinya di sini bukan su tapi saui. Saui akan mati buruk. Rawahul Qudai an Abi Hurairah, meriwayatkan akan ini hadis oleh Al-Qudai dari Abi Hurairah. Wa huwa hadisun dhaifun, dan dianya ini hadis itu hadis yang lemah memang, tapi boleh diamalkan dalam rangka fadhailul a'mal. Wal muradu bisawi ma la tahmidu aqibatuh minal halatir radiah. Bermula yang dimaksud dengan sau dalam hadis mitatas sau, bermula yang dimaksud dengan sau itu ma sesuatu la tahmidu aqibatuh yang tidak baik, yang tidak terpujilah oleh akibatnya sesuatu. Minal halatir radiah, dari kondisi-kondisi yang jelek, kal harki wal gharki, seperti terbakar dan tenggelam, itu maksudnya. Jadi sedekah itu bisa menghalangi seseorang dari mati dalam keadaan yang buruk, mati terbakar, mati tenggelam, mati tertimpa reruntuhan. Ya. Ya, apalagi suka membantu tetangga segala macam. Ketika kita ada musibah, tentunya tetangga dulu yang lebih dahulu menolong kita. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabb. Bermula sedekah secara rahasia, sadaqatus sirri, tudfi'u itu memadamkan ya ghadabar rabb, akan kemarahan Tuhan. Ya. Itu sedekah secara rahasia, nggak ada yang tahu kita membantu saudara kita yang membutuhkan. Itu bisa memadamkan kemarahan Allah. Apa maksudnya? Tamna'u iqabahu amman istahaqqahu. Menghalangi ia akan siksanya Allah, amman, terhadap orang-orang yang berhak ia akannya iqab. Orang yang tadinya mungkin terlanjur melaksanakan satu kesalahan, berhak mendapatkan siksa Allah, dengan bersedekah bisa diampuni dosanya oleh Allah hingga tidak dihukum lagi. Itu maksudnya. Tamna'u iqabah, menghalangi ianya sedekah akan hukumannya Allah. Aman terhadap orang istahaqqa yang berhak ia akannya iqab. Nah, jadi perlu juga kita melakukan amalan-amalan. Amalan istilahnya dilakukan oleh tangan kanan tanpa diketahui oleh tangan kiri. Wasadaqatul alaniyati junnah, dan bermula sedekah terang-terangan itu junnah, benteng. Junnah ay bidhammil jim, dengan dhammah jim, junnah ay sutrah, sutrah benteng, penghalang. Sadaqatul alaniyati junnatun minan nar, bermula sedekah terang-terangan itu benteng, penghalang dari neraka. Kama ruwiya an Abi Hurairah, sebagaimana ma yang diriwayatkan akan dianya ma dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, sungguhnya Abi Hurairah itu berkata, ya. Apa kata Abi Hurairah? Sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata ianya Rasul, ma min abdin a'tassa ila syai'an walau luqmata ta'amin illa dafa'allahu anhu biha niqmah. Ma min abdin, tidak ada dari seorang hamba pun, a'tassa ila, yang memberikan ia akan orang yang meminta, syai'an, akan sesuatu. Jadi a'ta menasabkan dua maf'ul. Ma min abdin, tidak ada seorang hamba pun yang memberikan ia kepada orang yang meminta akan sesuatu, walau luqmata ta'amin, sekalipun ada ianya sesuatu itu sesuap makanan, illa, melainkan, dafa'allahu, menghilangkan oleh Allah darinya, biha, dengannya luqmah, nikmatan, akan siksa. Jadi setiap sedekah yang kita berikan, walaupun hanya satu suap, dibaliknya kita diselamatkan oleh Allah dari siksa Allah yang tadinya kita mungkin berhak mendapatkan hukuman, jadi dimaafkan. Nikmah, siksa, petaka, musibah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minasu. Nah, ini karena beliau tidak menjelaskan, berarti su kita baca dhammah. Bermula sedekah itu menutup ia akan 70 pintu dari keburukan. Sedekah kita bisa
menutupi 70 pintu keburukan yang tadinya keburukan mau nyampe kepada kita dengan bersedekah terhalang. Banyak kejadian-kejadian ketika dalam perjalanan dengan kadang ada yang meminta sedekah di jalan. Kita udah niat untuk memberikan tapi nggak jadi, tiba-tiba di depan ada musibah. Siapa tahu tadi di awal itu sebagai tanda-tanda bahwa dengan sedekah tersebut kita akan selamat. Makanya ketika ada keinginan untuk membantu jangan kita tunda langsung. Bagaimana cara membaca su bil muhmalah? Dengan muhmalah maksudnya dengan sin yang nggak ada titiknya. Bukan char karena ada riwayat nanti syarri. Wa fi riwayatin minasyarri, dan dalam satu riwayat minasyarri bil mu'jamah dengan bertitik warai dan dengan ra. Ada riwayat minasyarri. Sedekah itu menutup akan 70 pintu dari syarri, dari kejahatan atau keburukan juga syarrun. Rawahu Tabrani an Rafi' bin Khadij. Meriwayatkan akan ini hadis oleh At-Tabrani dari Rafi' bin Khadij bi isnadin dhaif dengan isnad yang lemah. Wa fi riwayatin lil Khatib an Anas bi isnadin dhaif, dan dalam satu riwayat milik Khatib Al-Baghdadi dari Anas dengan isnad yang dhaif bunyinya as-sadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala. Bermula sedekah itu menghalangi ia akan 70 macam dari macam-macam bala. Sedekah kita bisa menghindarkan kita dari 70 macam bala. Ahwanuhal juzam, bermula yang paling ringannya bala, itu al-juzam. Juzam kusta, wal barsu dan baras semacam kusta juga supa. Haza mimma allamahullahu ta'ala li nabiyhi min at-tibbir ruhani alladhi ya'juzu. Bermula ini sedekah bisa menutup 70 pintu bala. Bermula ini itu sebahagian dari ma allamahu, yang mengajarkan akannya oleh Allah Ta'ala bagi nabinya minat tibbir ruhani, dari kesehatan roh. Tib itu cara sehat rohani, sehat alladzi ya'juzu, yang lemah an idrakihi, dari mengetahuinya al khalqu oleh makhluk. Jadi ini rahasia sebenarnya yang Allah beritahukan kepada Nabi. Kemudian Nabi mengajarkan kita. Di samping kalau sakit kita harus berobat, segala macam. Juga sedekah bisa menyelamatkan kita dari banyak hal. Karena dengan bersedekah, apalagi sedekah jatuh ke orang yang tepat, dia pasti akan banyak mendoakan. Karena kita biasanya memang tidak bisa melupakan orang yang suka membantu kita, menolong. Pasti akan ingat, akan kita doakan. Begitu juga orang lain yang kita bantu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara walau bisyaqqati tamrah. Takuti olehmu akan neraka sekalipun dengan sedikit dari biji kurma. Bisyaqqi tamrah, walau dengan sedikit dari bagian kurma atau separuh kurma. Ini sabda Nabi. Apa maksud takuti olehmu akan neraka? Ij'alu bainakum wa baina nari jahannam wiqayah minas sadaqah wa a'malil bir. Jadikan olehmu di antara kamu dan di antara api jahanam akan penjaga, penghalang, minas sadaqah, penghalang yang ada ia dari sedekah dan dari amal-amal kebaikan. Nah, ini kata Nabi. Takuti neraka. Apa maksud takuti neraka? Jadikan antara neraka itu benteng yang akan menyelamatkanmu berupa sedekahmu dan amal-amal kebaikanmu. Walau kanal ittiqaul madhkur, sekalipun di beliau mengoikana berarti di depan lo ada kana. Sekalipun adalah takut yang disebutkan bisyaqqi tamrah, dengan sedikit dari biji korma. Bikasri shinil mu'jamah, dengan kasrah shin yang bertitik. Bisyaqqi. Bisyikki tamrah. Walau dengan sedikit dari biji korma.
Apa arti syikki dengan kasrah syin yang mu'jamah? Janibiha, dengan sedikit, dengan satu sisinya biji korma. Nisfiha, atau setengahnya korma. Itu maksud Nabi. Jadi bersedekah bisa menghalangi kita dari neraka. Walaupun sedekah kita sangat sedikit, separuh bagian kecil dari korma atau setengahnya korma. Kenapa yang sedikit itu bernilai? Fa'innahu qad yasuddur ramqa. Fa'innahu, karena bahwa sungguhnya yang syikki tadi, kembali ke syikki, karena bahwa sungguhnya sedikit tadi, sedikit dari korma, itu qad yasuddu, kadang-kadang menutupi ramqa. Ramqa ini orang yang lapar banget mau meninggal. Ramqa itu apa bahasa kita ya? Orang kelaparan banget untuk mempertahankan nyawa. Ya, itu maksudnya. Karena sesungguhnya biji korma yang sedikit, qad yasuddu, kadang-kadang bisa menutupi ia akan kematian. Siyama litifli, lebih-lebih lagi bagi anak kecil. Misalkan anak kecil kelaparan, kadang dengan sebiji korma bisa menyelamatkannya. Makanya falayah takiril musaddiqu zalik, maka jangan menyepelekan oleh orang yang bersedekah zalik, akan demikian syikki tamrah. Maka orang yang bersedekah walaupun sangat sedikit sekali nggak boleh dianggap sepele. Karena tidak memberi itu lebih sedikit dari sedikit yang kita berikan. Nah. Fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Maka jika engkau tidak mendapati sesuatu untuk engkau berikan, fabi kalimatin thayyibah, maka dengan kalimat yang baik. Sedekahkan kalimat yang baik. Artinya kata beliau, fa illam tajidu ma tasduquna bihi. Ma tasaddaqu. Fa illam tajidu, maka jika kalian tidak mendapatkan akan ma tasaddaqu, akan sesuatu yang engkau bersedekah dengannya, dengan nyaman. Kenapa engkau tidak mendapatkan lifaqdihi hisan? Karena ketiadaannya sesuatu pada hisi. Memang kita enggak punya apapun. Au syar'an, atau karena enggak punyanya pada syarak. Maksud enggak punya pada syarak, kita punya sesuatu. Tapi dalam pandangan syarak dianggap kita enggak punya. Kenapa? Karena ada orang yang lain yang harus kita dahulukan. Ka'an ihtaj. Ihtajja ini enggak ada mu. Kain ihtajjuhu. Mudah-mudahan mimnya enggak ada. Ka'an ihtajjuhu liman talzumukum nafaqatuh. Seperti bahwa kalian berhajat. Ihtajjuhu. Seperti bahwa kalian berhajat akannya sesuatu tadi untuk orang-orang yang wajib kepadamu oleh nafkahnya. Nah, ketika kita tidak memiliki sesuatu untuk kita sedekahkan, enggak kita miliki memang hisan, memang kita benar-benar pada kenyataan enggak punya. Atau dalam tinjauan syarak kita enggak miliki, artinya kita punya beras sedikit. Kan ihtajjuhu, engkau butuh akannya tadi untuk orang yang wajib kita tanggung nafkah. Nah, tentunya orang yang wajib kita tanggung nafkah harus kita dahulukan. Fabi kalimatin thayyibah, maka kalau enggak dapat sesuatu yang akan kita sedekahkan, maka bersedekahlah dengan kalimat yang baik. Apa maksud kalimat yang baik? Nah, fabi kalimatin thayyibah tatibu qalbal insan. Maka dengan kalimat yang baik, tatibu, yang menyenangi ianya kalimat yang baik akan hati manusia. Kita ucapkan kalimat yang baik. Nah, dengan cara bi'an yatalattafa bihi bil qawli au bil fi'li, dengan bahwa lembut ia dengannya manusia, bil qawli dengan perkataannya, au bil fi'li atau dengan perbuatan. Nah, jadi kalau ada yang meminta kita enggak bisa memberi, yang penting kita ngomong baik. Qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'u adza. Nah, fa innahu sababun lin najati minan nar, maka bahwa sungguhnya perkataan baik sekalipun itu sababun lin najah, menjadi sebab bagi selamat dari neraka. Nah, itu tadi. Jadi hadis ini masih bersambung nih. Takutlah kamu akan neraka dengan sedikit dari biji korma.
walau dengan sedikit dari biji korma. Maka jika tidak engkau dapati akan sesuatu, maka dengan kalimat yang baik, tatibu, yang menyenangi ia akan hati manusia, bi ayatalattafa, dengan bahwa lembut ia dengannya manusia, dengan perkataan atau dengan perbuatan, fa innahu, karena bahwa sungguhnya perkataan yang baik atau perbuatan yang baik itu menjadi sababun, menjadi sebab bagi selamat dari neraka. Rawahu Ahmad. Ini hadis sahih, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Ahmad dan oleh Al-Bukhari wa Muslim an Adi bin Hatim, dari Adi bin Hatim. Wa qala Al-Azizi naqlan anis Suyuti. Berkatalah oleh Al-Azizi karena mengambil dari As-Suyuti. Apa kata Al-Azizi? Az-zikru afdalu minas sadaqah. Bermula zikir itu lebih utama dari sedekah. Ini menurut Azizi, tentunya tergantung kondisi. Ada orang datang minta bantu, masa kita berzikir? Zikir itu lebih utama dari sedekah. Wa huwa aidan yadfa'ul bala, dan bermula dianya zikir pula itu bisa menolak ia akan bala. Jadi zikir juga bisa menyelamatkan kita dari bala. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguh Nabi berkata, ianya Nabi, tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwatikum, bersedekahlah kamu untuk diri-dirimu, wa ala amwatikum, dan untuk orang-orang yang meninggal dari kamu, walau bisyurbati ma'in, walau dengan seteguk air. Sedekah untuk diri kita, untuk orang-orang tua kita yang sudah tiada, pahalanya sampai. Fa illam taqdiru ala dzalik fa bi ayatin min kitabillahi ta'ala. Maka jika engkau tidak mampu di atas demikian, tidak mampu bersedekah walau dengan seteguk air, fa bi ayatin, maka bersedekah dengan satu ayat min kitabillahi ta'ala, dari kitab Allah Ta'ala. Kita ajarkan orang lain apa yang kita bisa. Fa illam ta'lamu syai'an minal Qur'an, maka jika tidak engkau ketahui akan sesuatu dari Al-Qur'an, kita enggak bisa apa-apa, fad'u lahum bil maghfirati war rahmah, maka doakan olehmu untuk mereka dengan keampunan, dengan rahmat dari Allah. Kita ajarkan, apa kita doakan? Semoga Allah mengampuni dosa saudara kita, Allah memberi rahmat kepadanya. Nah, itu juga udah sedekah. Fa innallaha wa'adakumul ijabah, sesungguhnya Allah itu menjanjikan, ya Allah, kepada kamu akan pengabulan, dikabulkan. Jadi doa seorang saudara kepada saudaranya yang lain, bi dhahril ghaib, tanpa dia mengetahui, makbul. Kadza fi riyadhis shalihin, demikian tertulis dalam kitab Riyadhis Shalihin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la tastahyu min i'ta'il qalil, janganlah kalian malu dari memberikan sedikit. Kenapa? Fa innal hirmana aqallu minhu, karena bahwa sungguh hirman, arti hirman tidak memberi sama sekali, itu aqallu, itu lebih sedikit, minhu, darinya, i'ta'il qalil, dari memberi yang sedikit. Jangan kalian malu dari memberi sedikit, karena hirman, karena tidak memberi sama sekali itu lebih sedikit darinya memberi yang sedikit. Apa arti hirman? Adamal i'ta'i bil kulliyah, sesungguhnya tidak memberi bil kulliyah, tidak memberi sama sekali, itu lebih sedikit lagi. Lebih sedikit minhu i'ta'il qalil, dari memberi yang sedikit. Kembali dhamir ke i'ta'il, benar. Gak usah malu walaupun membantu hanya sedikit, karena tidak membantu itu lebih sedikit dari sedikit membantu tadi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man nahara sa'ilan, barang siapa yang menghardi ia akan orang yang meminta. Orang yang meminta yang bagaimana? Ahwajathul la'ilatu ila su'al, yang mendorong, boleh biar mafhum maknanya, yang mendorong akannya si sa'il oleh kemiskinannya untuk meminta. Janganlah engkau, man nahara sa'ilan, barang siapa yang menghardi ia akan seorang peminta. Peminta yang bagaimana? Ahwajathu, yang menghajatkan akannya si peminta oleh kekurangannya, oleh ilah, oleh kefakirannya kepada meminta. Seseorang yang karena kemiskinannya terpaksa meminta,
tidak lagi bisa menahan malu. Kadang walaupun kita dalam kekurangan, malu untuk kita ungkapkan. Karena kita tahu orang lain juga susah. Ini ada orang-orang yang meminta memang karena benar-benar butuh. Jangan menghardinya. Nah, artinya, nah ini man dajarahu arti man nahara. Barang siapa yang menghardi iyahu, akannya si peminta, wa aghladu alaihil qaula, dan kasar ia kepadanya si peminta akan perkataan, naharathul malaika, niscaya menghardi akannya oleh malaikat yaumal kiamah, pada hari kiamat. Ya, sekarang kita menghardi peminta, pada hari kiamat malaikat yang akan menghardi kita, yang akan mengusir kita. Fayam bagi ayyaruddahu raddan jamila, maka sepantaslah bahwa menolak ia akannya si sa'il akan penolakan yang bagus. Kalau memang kita nggak punya sesuatu yang layak untuk diberikan, kita tolak dengan ucapan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibrahim bin Adham, berkatalah oleh Ibrahim bin Adham, ni'mal qaumu as-su'alu yahmiluna zadana ilal akhirah. Ini menurut Ibrahim bin Adham, sebaik-baik kaum itu peminta. Orang yang meminta baik, kata beliau. Di segi apa dia baik? Kok dia meminta baik? Yahmiluna zadana, membawa oleh mereka. Su'al ini kita baca apa ya? Ni'mal qaumus su'alu, sebaik-baik kaum itu orang yang meminta-minta. Yahmiluna zadana, membawa oleh mereka akan bekal kita ke akhirat. Ketika peminta datang kepada kita, sebenarnya dia sedang menolong kita untuk membawa bekal kita ke akhirat. Karena harta kalau nggak dibawa tinggal, cara membawanya kita kirim duluan. Nah, membantu orang. Waqala Ibrahimun Nakh'i, berkatalah oleh Ibrahim An-Nakh'i, as-sa'ilu bariduna, ay rasuluna ilal akhirah. Nah, menurut Ibrahim An-Nakh'i, bermula orang yang meminta itu bariduna, itu utusan kita ke akhirat. Yaji'u ila babi ahadikum, datang ia kepada pintu salah satu kamu. Ini menurut Ibrahim An-Nakh'i, peminta-peminta itu utusan kita. Artinya utusan kita yang akan membawa bekal kita ke akhirat. Dia datang ke pintu kita. Fayaqulu, maka ia berkata, hal tab'asuna ila ahlikum bisyai', akankah engkau mengirim kepada keluargamu dengan sesuatu? Ada keluarga kita yang sudah meninggal, itu seolah-olah ketika peminta datang dia menyatakan, apakah ada sesuatu yang akan engkau kirimkan pahalanya kepada keluargamu? Nah, itu maksudnya peminta-minta itu utusan kita ke akhirat. Melalui dia kita mengirim pahala kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Waqila, dikatakan orang, al-muradu bis-sa'il alladhi yas'alu anid-din. Ada juga yang menyatakan bermula yang dimaksud dengan peminta-minta dalam hadis itu alladhi, orang-orang yang meminta ya untuk agama. Maksud meminta, bertanya ya anid-din, tentang agama. Jadi ada juga man nahara sa'ilan, sa'ilan di sini bukan meminta, tapi bertanya tentang persoalan agama. Ada ulama yang mengartikan hadis itu seperti itu. Nah, itu maksudnya, dan dikatakan orang, bermula yang dimaksud dengan si sa'il itu si alladhi, yang bertanya ya tentang agama. Ada. Waruya anid Zamakhsyari, dan diriwayatkan dari Zamakhsyari, annan nabiyya, wa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata ianya Nabi, idza raddatta sa'ila salasan falam yarji fala alaika an tazbarah. Apabila engkau telah menolak akan peminta-minta akan 3 kali, falam yarji, maka tidak kembali ia, fala alaika, maka tidak apa-apa kepadamu, an tazbarah, bahwa engkau mencela akannya. Ada orang meminta udah 3 kali kita bilang nggak punya, mohon maaf, baik-baik, tapi dia masih meminta, itu boleh agak sedikit dicela. Antazbarah ini kita cela. Fala alaika, tidak ada dosa kepadamu bahwa engkau cela akannya. Waqila, dan dikatakan orang, ama innahu laisa sa'ilul mustajiddi. Ada juga dikatakan orang, ama, ketahuilah, sesungguhnya si sa'il dalam hadis atau dikatakan orang, ama innahu, ketahuilah, sesungguhnya hal dan sya'an itu laisa sa'il, tidaklah si peminta itu al-mustajaddi, itu orang yang mencari
kecukupan. Mustajaddi maksudnya mencari kebutuhannya. Maksudnya masih seperti di atas, ada yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan si sa'il dalam hadis itu bukan orang yang meminta-minta bantuan harta. Nah, itu maksudnya. Dan dikatakan orang amma atau amma juga boleh. Tapi nggak boleh amma karena nggak ada fa. Kalau amma itu dijawabnya mesti ada fa. Nah. Atau boleh ini ada fala tanharhu. Nah, dikatakan orang amma inna, adapun sesungguhnya si sa'il itu laisas sa'ilul mustajiddi, laisas sa'ilal mustajiddi. Amma innahu laisas sa'ila, sa'ila kita jadikan khabar. Adapun sesungguhnya si peminta tidak ada ya, itu as-sa'ilal mustajiddi, itu orang yang meminta yang untuk mencukupkan kebutuhannya. Artinya bukan sedang dibahas tentang peminta-minta pengemis. Walakin talibal ilmi, tetapi penuntut ilmu. Iza ja'aka, bila datang ia kepadamu, fala tanharhu, maka jangan engkau menghardi akannya. Jadi maksud di sini man nahara sailan, orang yang bertanya tentang ilmu kalau kita mampu menjawab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, mahrul huril ain qabdatut tamari. Bermula mas kawinnya bidadari itu qabdatut tamar. Itu segenggam korma, wafalkul khubzi, dan sepotong roti. Ay syakkun minhu, artinya sepotong darinya roti. Banyak bersedekah roti dan korma atau apapun bisa jadi mahar bidadari. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma naqasa malun min sadaqah." Tidak berkuranglah oleh harta dari sedekah. Bal yaziduhu, bahkan tidak berkuranglah oleh harta dari sedekah, bal yazidu, bahkan menambah ianya sedekah. Maksud sedekah, dhamir kan nggak boleh ke sedekah. Yazid, karena bukan tadid, tapi harta maksudnya. Tetapi menambah ianya harta yang disedekahkan. Hu akannya harta, fit dunia, di dalam dunia. Tidak berkuranglah oleh harta dari sedekah, tetapi menambah ianya harta yang disedekahkan, hu akannya harta, fit dunia, di dalam dunia, bil barokah, dengan sebab keberkahan, wadaf ilmu sidat, dan dengan menolak hal-hal yang merusak, anhu darinya harta. Wa fil akhirati bi ijza'il ajri, dan di akhirat dengan balasan pahala. Nah, kata Nabi, tidak akan berkurang harta dari sedekah. Tetapi sedekah itu justru menambah harta di dalam dunia, ditambah dengan berkahnya harta, dengan hilangnya, terhindarnya hal-hal yang bisa merusak harta. Di akhirat mendapatkan pahala. Wa fi riwayatin li Ahmad, dan dalam satu riwayat milik Imam Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, bunyinya begini, ma naqasat sadaqatun min mal, tidak berkuranglah oleh sedekah dari harta. Ya, kalau dalam lafaz hadis ini famin zaidatun, maka bermula min itu zaidah, tidak berkuranglah oleh sedekah dari harta. Tidak berkuranglah sedekah dari harta. Maksudnya tidak berkuranglah sedekah harta. Ya. Atau maksudnya maka bermula min itu zaidah. Kalau min zaidah berarti ini bisa jadi maf'ul. Tidak mengurangi oleh sedekah akan harta. Ma naqasat sadaqatun malan. Artinya tidak mengurangi oleh sedekah akan harta. Boleh. Au silah. Jadi silah ini atau kepada zaidah, maka bermula min itu zaidah atau silah. Jadi silah di sini maksudnya berarti min muta'ala, atau silah linaqasat. Maka bermula min itu zaidah atau bermula min itu silah bagi naqasat, atau min juga bisa min itu disambungkan dengan naqasat. Min malin. Jadi artinya bagaimana? Tidak berkuranglah oleh sedekah
Berkurang dari mana? Dari harta. Nah, jadi artinya bagaimana? Mana qasat syai'an min malin. Tidak mengurangi ianya sedekah akan sesuatu dari harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Tidak menambah oleh Allah akan seorang hamba dengan kemaafan kecuali kemuliaan. Suka memaafkan orang lain, ya dapat kemuliaan. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tidak tawaddu'lah oleh seseorang karena Allah, melainkan mengangkat akannya oleh Allah. Ya, jadi yang tawadhu diangkat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, as-shadaqatu syai'un 'azim. Bermula sedekah itu sesuatu yang luar biasa, yang agung. Qalaha, berkata ianya Nabi, tilkal kalimah. Berkata ianya Nabi akan ini kalimat salasan. 3 kali Nabi menyatakan. Nabi menyatakan 3 kali sedekah itu sesuatu yang luar biasa. Salasan salasa maratin 3 kali fitil kalahdah pada waktu itu. Ketika Nabi masih di tempat itu mengatakan 3 kali as-sadaqah syai'un azim. As-sadaqah syai'un azim 3 kali. Wa fi riwayatin li Tabrani, dan dalam satu riwayat milik Tabrani, wa Abi Naim, dan milik Abi Naim an Anas, dari sahabat Anas, bi asanida siqatin, dengan isnad-isnad yang siqah, bunyinya tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Fa inna sadaqata fakakum minan nar. Karena sesungguhnya sedekah itu fakakum, itu bisa membebaskan kamu dari neraka. Khalasukum, bisa menyelamatkan kamu min nari jahannam, dari neraka jahannam. Ini beliau tidak membawakan ayat sebagai dalil sedekah, tapi hadis semua, karena kitab hadis. Kalau kita mau ayat, tentunya ayat sangat banyak sekali tentang anjuran bersedekah. Bahkan ketika kita mau meninggal, kita pengen kembali ke dunia, pengen bersedekah. Laula an akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas sholihin. Wa sadaqatu afdalu min hajjit tatawu. Bermula sedekah itu lebih utama daripada haji sunat inda Abi Hanifah, di sisi Abi Hanifah. Kadza naqalahul Manawi anil Ubadi, begitulah telah menukil akannya oleh Al-Manawi dari Al-Ubadi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, as-sadaqatu taruddul bala. Bermula sedekah itu menolak ia akan bala. Wa tutawwilul umra, dan memanjangkan ia akan umur. Apa maksud memanjangkan umur? Tubariku fihi, artinya memberkahi ianya sedekah padanya umur. Kalau umur berkah pasti digunakan ke tempat yang baik. Fayusarrifu fit ta'ah, maka menggunakan ianya seseorang fit ta'ah, dalam ketaatan. Ketika umur kita berkah, kita akan menggunakannya dalam ketaatan. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayah li Abi Naim, bagi Abi Naim an Ali bi isnadin dhaif, dari Sayyidina Ali dengan isnad yang dhaif, bunyinya as-sadaqatu ala wajhiha. Bermula bersedekah di atas wajahnya sedekah. Maksud di atas wajahnya sedekah, bermula bersedekah di atas aturannya sedekah. Wastina'ul ma'ruf, dan bermula berbuat kebaikan. Wa birrul walidain, dan berbakti kepada 2 orang tua. Wasilatur rahmi, dan menyambung silaturahmi. Tuhawilu syiqa'a sa'adah, itu merubah ia akan kecelakaan menjadi kebahagiaan. Nah, ini khabarnya. Kata Sayyidina Ali, sedekah dengan cara yang benar. Ala wajihiha, maksudnya sedekah ya tidak kita ikuti dengan ucapan-ucapan yang buruk. Nah, sedekah ya ucapan kita baik. Sedekah di atas wajahnya sedekah, berbuat kebaikan, berbakti kepada orang tua, nyambung silaturahmi, tuhawilus syiqa, itu bisa merubah kecelakaan menjadi kebahagiaan. Wa tazidu fil umuri, bisa menambah ya pada umur. Wa taqi masari asu, dan menghindarkan ya, menyelamatkan ia akan masari, akan gangguan-gangguan keburukan, terhindar dari keburukan maksudnya. Wahuk Masya Allah 40